Sebentar. Saya mau kalau tadi di Palembang ini sudah. Nah, ini tadi kan kalian sudah membahas, sudah kalian lihat di komponen clusteringnya yang untuk standar akun, baik itu di cash flow ataupun di income statement atau di balance sheet. Nah, sebenarnya di sini ada beberapa contoh terkait dengan distorsi dan kemudian implikasinya sebenarnya. Misalkan di sini delay write off dari write off atau write down aset. Implikasinya adalah seperti ini kalau kita misalkan implikasinya dan adjustment-nya. Ini kan kita melihat adjustment-nya ya. Adjustment-nya adalah kemudian Pak, karena halo? Izin Pak, share screen-nya masih portal ya Pak? Oh, oke. Saya stop share dulu tadi ya. Gini ya. Nah, oke, di sini kan saya lanjutkan tadi. Ini example how to correct for asset overstatement. Ini adalah contohnya. Nanti kalian saya minta untuk membacanya karena memang teorinya akan kalian dapat dari mind map tadi, tetapi implikasinya dan flow transaksinya di dalam laporan keuangan, baik itu di balance sheet ataupun di income statement, kalian bisa lihat di contoh-contoh di buku gitu loh. Ini misalkan kita delay write down aset, apa yang harus dilakukan ketika kita mendelay pembayaran, delay write down dari aset. Yang harus kita lakukan adjustment, berarti dia akan menambah di inventory. Misalkan, nah, nambah di inventory, kemudian karena larinya kan seperti ini, nambah di inventory, terus kemudian dia mengurangi inventory, adjustment-nya ya ini kan posisinya karena inventory-nya overstatement, terus kemudian harus kita kurangkan adjustment-nya, dikurangkan. Nah, karena ada kurangkan berarti di sini ditambahkan adanya penambahan dari sisi cost of sale COGS-nya. Penambahan dari COGS otomatis menambah cost of goods sold-nya, otomatis dampaknya di gross profit-nya dia akan turun sebesar segitu, terus kemudian akhirnya dampaknya di bottom line-nya tentunya tax-nya harusnya lebih kecil daripada yang saat ini karena gross profit-nya lebih dicantumkan lebih kecil daripada yang kondisi saat ini. Nah, berarti di tax-nya dia harus ada disesuaikan karena misalkan tax-nya ini 25% misalkan ya. Ini tax-nya berapa persen nanti kalian lihat. Oh, di sini tax rate-nya 20%. Berarti nanti tax-nya itu harus dikurangkan sebesar seberapa sehingga dampaknya seperti apa. Berarti kalau ada pengurangan tax, kemudian ada penambahan biaya, implikasinya di net income itu turunnya jadi sebesar seberapa. Nah, turun dari net income sebesar seberapa ini dampaknya di ekuitas karena dia akan ditransfer. Berarti komponennya yang akan bertambah adalah deferred tax liability, dia akan berkurang sebesar segini karena menyesuaikan dari tax expense-nya. Terus kemudian dari sisi net income-nya karena turun dikurangkan sebesar 16,2, otomatis di common share equity-nya dia juga akan turun sebesar 16,2. Nah, itu yang implikasinya seperti itu, flow-nya atas proses adjustment untuk recasting dari laporan keuangan, khususnya kalau ini implikasi di delay write off down di write down aset. Ini adalah salah satu contohnya. Ada beberapa contoh yang lain yang menurut saya kalian harus baca. Jadi kalau versi saya kalian lebih bagus untuk yang topik bab ini membaca yang di sini, bukan di Subramanyam. Kalian bacanya di Palepu. Di sini accelerated recognition of revenue, ini case-nya sama seperti yang kita bilang. Contohnya accelerated berarti ada penambahan inventory, terus kemudian nanti
account receivable-nya di-adjust karena dia terlalu banyak pencatatannya account receivable-nya, di accelerated harusnya dia unearned, masih posisi unearned tapi kemudian diakui di account receivable, berarti kan ini harus di-adjust, dikurangkan account receivable-nya. Di-adjust, kemudian inventory-nya dia ditambahkan karena seharusnya dia tidak dicatat sebagai komponen biaya di tahun ini, komponen cost of goods sold di tahun ini, tetapi kemudian dia dikembalikan ke komponen cost of goods sold sehingga dia masih masuk di komponen inventory, artinya inventory-nya ditambahkan. Nah, proses ini seharusnya di mindset kalian itu kalian sudah bisa membayangkan flow-nya kalau harapan saya. Jadi flow-nya sudah tergambarkan di pikiran kalian kalau receivable-nya bertambah sekian, kalau receivable-nya dikurangkan sekian, implikasinya di mana? Karena dia penjualan, receivable itu hubungannya penjualan hubungannya di cost of goods sold itu berarti berhubungan dengan ending inventory, otomatis yang akan berubah adalah komponen-komponen itu. Inventory-nya berubah, terus kemudian akun receivable-nya juga akan berubah. Nah, ke bawah selanjutnya berarti ke komponen tax-nya. Karena dia nanti cost of goods sold-nya akan bertambah, kemudian ke bawah selanjutnya dia gross profit-nya akan turun, tax-nya juga akan turun karena beban yang dibebankan ke dalam objek pajak itu akan turun lebih kecil sehingga kemudian tax liability-nya harus dikurangkan. Nah, karena tax liability dikurangkan tentunya nanti akan mengadjust dari total bottom line-nya. Adjustment dari labanya kan berarti dipengaruhi dari komponen cost of goods sold, komponen sales, dan komponen dari tax expense-nya. Tinggal sum-nya berapa, netting-nya berapa, nanti dia akan lari ke komponen common stock equity dan nambahnya di sini. Jadi setelah di bawah di sini, jadi flow-nya yang kalau harus kalian cermati adalah starting point-nya dari sini, account receivable dikurangkan, dampaknya ke sales, terus kemudian karena penjualannya di-adjust berarti inventory-nya harus ditambahkan, dibalikkan karena cost of goods sold-nya dikurangkan, berarti cost of sale-nya dikurangkan, kemudian dia akan menambahkan saldo inventory. Nah, penambahan itu terus kemudian berdampak pada gross profit lebih kecil, terus kemudian objek pajaknya lebih kecil, kemudian net income-nya tentunya sum-nya berapa selisihnya. Tentunya pasti dia akan lebih kecil. Nah, flow seperti itu yang harus kalian pahami dan kalian dalami sehingga proses-proses pemahaman kalian terkait dengan proses ini bisa lebih komprehensif. Memang di analisis laporan keuangan ini seharusnya kalian sudah matang dari sisi konsep di accounting-nya gitu, accounting dari sisi prinsipalnya, flow dari transaksinya, implikasi ke income statement dan ke balance sheet-nya itu kalian sudah flow-nya sudah kelihatan, sudah tahu, sudah memetakan larinya transaksi ini kemana, larinya kemana, transaksi inilah mana, kalau di-adjust larinya kemana. Itu harus mutlak, harus kalian pahami. Untuk kemudian kalian bisa mengetahui berapa apa-apa aja yang di-adjust dan dampaknya berapa numbernya. Itu yang harus sudah kalian pahami. Nah, itu contohnya seperti itu. Nah, saya sebenarnya pengen minta kalian apa ya tadi aku bilang? Mentranslatekan, bukan mentranslatekan ya istilahnya, mengkonversikan transaksi-transaksi tersebut di dalam bentuk Excel khusus yang untuk mana ya? Oh, udah habis. Notes ini yang saya bilang tadi hybrid security, dia porsinya perubahan dia di long term debt dan common share equity. Nah, mana ya? Oh iya sebentar. Masih ada 10 menit. Sebentar. Saya belum menjelaskan yang ini. Recasting. Yang ini kalian harus, kalau ini wajib.
Kalau ini kalian menurut saya harus wajib. Kenapa? Karena soal tahun kemarin itu seperti ini. Ini adalah beberapa contoh yang menurut saya kalian wajib untuk pelajari ya. Ini adalah comparability antara bagaimana kemudian kita melakukan recasting dari nilai penyusutan dari sebuah airways antara He Airline dan N Airlines. Nah, di sini sebenarnya kita diminta untuk melakukan estimate dari umur dari aset, salvage value dengan metode manajemen has considerable the amount of discretion over the depreciation expense. Nah, sebenarnya di sini kita melihat yang dilakukan adalah kita mengukur perbandingan antara metode penyusutan antara perusahaan airline di X dan di Y, di H dan di N gitu loh. Nah, yang harus dicermati sebenarnya di sini kita melakukan indexing sebenarnya. Kalau saya boleh bilang melakukan indexing, bagaimana kemudian kita melakukan indeks atas depresiasi dari masing-masing perusahaan airlines gitu. Jadi kita melihat di sini aircraft dan spares-nya, terus kemudian depresiasi untuk aircraft dan spares-nya. Di aircraft engines-nya kita ngitung depresiasi di percentage segini, diperoleh dari depresiasi di tahun ini dengan nilai segini dan cost-nya di tahun ini dengan nilai segini. Sementara di tahun 2008 kita lihat perbandingannya adalah aircraft dan engine seperti aircraft dan cost-nya seperti ini. Kita lihat berapa persen indeksnya 2007 6,9 dan 2008 sebesar 10%. Di 2007 ini sama dan sementara 2000 ini juga sama metodenya. Penyusutannya yang untuk spares-nya. Nah, setelah dihitung seperti itu, kalian juga melakukan perhitungan sebenarnya yang di N itu berapa di N Airways dengan formula yang sama. Seingat saya ini keluar model-model kayak gini waktu ujian gitu. Dengan menghitung seperti itu, jika mengaplikasikan 6%, 6,98 kepada N, ini kan N kita mencatatnya kan sebesar 5. Nah, jika kita mengaplikasikan 6,98, berarti kan kita dari total asetnya sini 3850 kita kalikan dengan 6,98% sehingga didapatkan segini depresiasinya. Nah, sementara dikurangkan dengan yang sudah yang dilaporkan. Kita lihat yang dilaporkan kan dia 207. Artinya dari 268 seharusnya dicatat apabila kita menggunakan rate dari key yang diimplementasikan ke N, itu beban depresiasinya sebesar segitu. Tapi yang dilaporkan sebesar 207, makanya kemudian ada perbedaan sebesar 61,73 itu adalah diferensinya. Nah, yang balik lagi, kemudian kita akan mengukur materialitasnya. Apakah ini menjadi material atau tidak? Kemudian kita ukur kalau dia 28% tingkat materialitasnya. Kita lihat di 61,73 dibagi dengan berapa profitnya yang dicatat. Profitnya dicatat di N kan sebesar ini, 214. Kita lihat sama-sama. Profit di tahun ini dicatat 214 sehingga ya kalau 20 sampai dengan 28,85% berarti itu dianggap sebagai sesuatu yang material atau tidak dilihat. Nah, kemudian dihasilkan perhitungannya seperti itu. Berapa selisihnya. Nah, sama juga ini analisisnya depresiasi expense jika diaplikasikan
dikasihkan, kan tadi selisihnya 61,73 angkanya di sini, difference-nya. Nah, backlog-nya nanti tinggal dilihat aja di selisih diindekskan ini, diindekskan posnya di depresiasinya, pas rate depresiasinya kan 1,1525 di sini dilihat. 1525 ini akumulasi depresiasinya di N RW 1525 terus kemudian nanti ada adjustment dihitung, kemudian ditambahkan dan implikasinya nanti ke new depresiasi per tahunnya berapa dan totally akumulasi depresiasinya nanti berapa yang untuk N. Nah, ini kalian nanti lihat perhitungannya, metode perhitungannya. Di sini kalian bisa cek sumber angka-angkanya dari mana transaksinya, sehingga kemudian kalian bisa dapat flow-nya seperti apa. Flow dari perhitungan ini seperti apa. Saya ingat kalau nggak salah tahun kemarin ada perhitungan seperti ini di ujian MIT. Makanya saya minta kalian nanti dicermati. Ini sudah saya share ya, sudah kalian dapatkan kan sumber-sumbernya, arah angka-angkanya dari mana, metode perhitungannya. Nah, itu yang terkait dengan aset dan depresiasi. Ada lain juga bagaimana kita melakukan perhitungan untuk kapitalisasi sebenarnya, list capitalization. Tadi kalau kita hubungannya di operating list dan financial list, kita lihat, kita menghitung bagaimana kemudian kita mendistribusikan non-cancelable operating list ini ke dalam structure dari capital list. Sorry, di financial list ya. Kalau saya suka bahasa capital list itu bahasa zaman saya dulu. Kalau sekarang financial list. Nah, ini flow-nya sebenarnya kita mendistribusikan dulu dari perhitungan dari komponen yang ada di laporan keuangan untuk yang financial list, dihitung berapa proporsinya. Kalau di sini dijelaskan yang di tahun pertama dia 548, di sini sama 548, terus kemudian di tahun kedua sampai dengan tahun kelima, karena totally 4 tahun, kalian distribusikan total nilainya. Totalnya di sini 375 dibagi kemudian menjadi 4 tahun, didistribusikan di tahun kedua sampai dengan tahun kelima sebesar segini. Nah, yang lebih dari 5 tahun, kemudian kalian distribusikan selama sisa tahunnya gitu. 5 tahun. Jadi tinggal di sini dengan nilai yang sama dapat berapa, selisihnya ditaruh di tahun ke-10. Selisihnya karena ini total dia 10 tahun over the 10 years. Jadi nanti kelihatan angkanya sebesar ini, totally sama dengan yang total di 1234,4. Nah, setelah itu kalian melakukan present value. Dihitung present value-nya ini menggunakan rate, interest rate-nya, tetapi bukan menggunakan interest rate dari untuk menghitung interest rate-nya, kalian menggunakan metode perhitungan IRR, pakai aja menggunakan metode IRR sehingga didapatkan interest rate-nya. IRR dari transaksi 10 tahun ini itu berapa gitu, sehingga kemudian kalian dapat IRR-nya. Di sini sudah dihitung IRR-nya itu berapa, 4,2, baru setelah menggunakan 4,2 kita hitung present value-nya. Di sini NPV dari 4,2% atas streaming cash flow di tahun 1 sampai dengan tahun 10 sebesar seberapa. Nanti kita dapat 1058.4. Nah, begitu formulasinya perhitungannya. Nah, dari situ kemudian rates yang kita dapat kita gunakan untuk melakukan perhitungan streaming cash flow di sini, cancelable operating list dari angka 2332. Ini 2331,2 didistribusikan di tahun pertama tetap, di tahun kedua sampai dengan tahun ke-7 kalian menggunakan formulasi perhitungan model yang sama dengan konsep ini, dan di tahun ke-8 residualnya berapa kalian taruh di tahun ke-8. Terus kemudian kalian tarik present value-nya dari masing-masing tahun sehingga didapatkan total number-nya sekian. Dari tahun pertama 375, di tahun ketiga 2 sampai dengan ke tahun ke-8 sebesar 1619 sehingga didapatkan nilai 1990.
Begitu untuk metode recasting atau perhitungan untuk yang contohnya yang untuk list capitalization. Yang untuk equity ini lebih, tinggal 5 menit ya. Yang untuk equity saya agak cepat. Equity ini bagaimana kemudian mengkonvertkan antara bonds yang saat ini masih ada tenornya 3 tahun, majority-nya dengan total nominal interest-nya 10%, nanti dia akan dikonversi menjadi equity rencananya. Nah, kemudian bagaimana kita menilainya? Kita memperoleh data, ada data yang tersediakan dengan bond yang sama, without conversion interest itu nilai nominalnya 15% untuk rate-nya. Jadi ini menjadi yield-nya. Dan kemudian kita melakukan tarik diskon faktor, itu menjadi diskon faktornya. Similar bond without conversion interest. Jadi diskon faktornya dicatat bukan menggunakan nominal interest, tetapi menggunakan bond yang di saat ini without conversion interest. Ditaruh diskon faktornya segini selama 3 tahun, dan di end period nanti dia ada jatuh tempo, perhitungannya didapat nanti postal present value-nya sebesar sekian, 885. Ini menggunakan konsep present value dan perhitungan jatuh temponya nanti juga di present value-kan. Nah, transaksinya, pengakuannya seperti ini. Ini seperti pengakuan kalian di transaksi capital list, di financial list. Jadi ada equity share option yang kemudian nanti diamortisasi sehingga dia menjadi di akhir tahun waktu jatuh tempo dia hilang. Prosesnya seperti ini. Di tahun pertama perhitungan interest expense-nya kan dikalikan di sini nih. Dari total 885. Seperti kalian melakukan amortisasi atas bonds. Gitu. Jadi prosesnya seperti itu. Ada dapat interest expense, tetapi yang kemudian dikurangkan 100 karena ada pembayaran interest yang diberikan. Jadi sisa ini menjadi interest expense, selisihnya menjadi komponen diamortisasi. Jadi selisihnya amortisasi, nanti kemudian hasil di akhir tahunnya, akhir sisa liabilities di akhir ini nanti kemudian dijadikan dasar untuk penghitungan interest expense-nya lagi, dikalikan, sisanya nanti selisihnya dikurangkan, hasilnya dikurangkan 100.000, terus kemudian ditambahkan dengan sisa yang belum diamortize. Sehingga kemudian nambah sampai dengan akhir tahun, di tahun ketiga kita mendapatkan nilai liabilities totalnya sebesar 1 juta dengan nilai equity share option-nya dan share premium-nya sebesar 114. Nah, ini kemudian nanti di transaksi di terakhir setelah 3 tahun liability-nya di write off, dibalikkan menjadi liability dan memunculkan adanya share capital-nya. Capital dan jadi equity. Nah, ini kemudian equity share option-nya dan share premium-nya dia total nilai yang sama. Nah, itu bentuk bagaimana kemudian kita melakukan recasting based on data-data yang tersedia. Jadi saya minta kalian nanti dipelajari di 3 akun itu, di 3 transaksi ini, contohnya di spreadsheet ini. Jadi kalau nanti ujian, saya yakin sih ujiannya nggak akan jauh dari sini. Karena pengalaman kalau saya lihat tahun kemarin seperti ini ujiannya. Untuk yang uraian ya, kayaknya relatif agak berat memang di analisis laporan keuangan karena memang di samping pemahaman akuntansi yang harus kuat, kalian juga harus matang di sisi konsep di manajemen keuangannya. Begitu. Nah, saya mana ya tadi? Sebentar saya carikan. Saya minta untuk kalian Nordos mana ya? Tangible asset liability, understand? Equity distortion hybrid. Loh, kok nggak ada? Giliran saya mau ngasih tugas kalian kok nggak ada ya? Yang saya tangkap tadi mana? Lufthansa.
Accelerated recognition. Mana ya? Aduh, kok nggak ketemu yang mau buat tugas kalian? Kasihan dong kelompok 4 nanti sendirian. Udah deh, nanti saya kirim ke WA aja deh halaman berapanya ya. Tapi saya diingatkan ya, jangan nanti kalian pura-pura lupa, kasihan kelompok 4 ini sendirian dia ngerjain. Kalian yang lain nggak dapat tugas. Oke ya, ini sudah 56, luar biasa. Ini ngajarnya sampai gempor saya. Tapi harapannya sih saya sebenarnya kalian bisa paham lah dengan teorinya dan konsep dan transaksinya yang implikasi di balansi dan statementnya seperti yang di buku tadi. Begitu. Mohon maaf ini saya nggak tutup, nggak ada sesi tanya jawab karena udah 56 nanti nggak enak juga gitu sama kalian dan sama saya sudah lapar soalnya dari pagi 7:30 sudah ngamen. Jadi seperti itu. Izin saya tutup, semoga kalian bisa paham tadi penjelasannya. Saya sih coba untuk pelan-pelan ya, semoga pemahaman kalian dan penangkapan kalian bisa mencernanya. Dibaca lagi biar bisa dipahami. Terima kasih perhatiannya, atensinya, kelasnya pada kesempatan siang hari ini. Saya tutup. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Tetap sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya.